Bayangkan jika belajar terasa seperti bermain game, di mana penuh tantangan, level yang bisa dinaikkan, reward yang memotivasi, dan juga pengalaman yang membuat anak-anak ingin terus kembali. Inilah cara alami belajar anak, di mana melalui keseruan, rasa penasaran, dan juga eksplorasi. Namun kenyataannya jutaan anak di Indonesia masih terjebak dalam metode belajar yang sangat monoton, satu arah dan juga kaku. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 80 juta anak usia sekolah dan tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Dengan latar belakang yang sangat beragam, lalu dengan menyamaratakan cara belajar mereka tanpa mempertimbangkan gaya belajar yang menyenangkan, justru bisa membuat proses belajar ini tidak berguna. Maka disinilah Eduverse hadir untuk membangun ekosistem belajar digital yang membuat belajar terasa lebih seru, interaktif, dan juga adaptif. Layaknya bermain game, namun dengan misi untuk mencerdaskan. Karena kami percaya bahwa belajar yang menyenangkan adalah belajar yang sangat bermakna. Jadi itu adalah hak setiap anak Indonesia dimanapun mereka berada. Baik, perkembangan AI telah mengubah sistem pendidikan global secara signifikan. Seperti dapat dilihat pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan juga Tiongkok, di mana teknologi ini memungkinkan hadirnya guru virtual, sistem koreksi otomatis, serta pembelajaran adaptif yang menyesuaikan kebutuhan dari siswa. Namun di Indonesia, penerapan AI ini masih sangat terbatas, belum merata, dan belum menyentuh akar sistem pendidikan nasional. Nah, dengan masih lebarnya kesenjangan antara pusat dan daerah, lalu keterbatasan guru, serta disparitas mutu pendidikan, maka adopsi AI menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak tertinggal dalam mempersiapkan generasi masa depan. Menurut Prof. Dr. Unuk Suryani dari Kemendikbudristek, pemenuhan kebutuhan guru tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kekurangan jumlah dan distribusi guru berkualitas, terutama di daerah 3T, menuntut kolaborasi multi pihak. Dan disinilah peran AI sangat strategis. Karena teknologi ini mampu menghadirkan konten ajar yang berkualitas kapan saja dan juga memberikan umpan balik otomatis serta dapat membantu guru menyusun dan mempersonalisasi materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, di mana kebutuhan ini diperkuat tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menuntut sistem lebih fleksibel, adaptif, dan juga berbasis teknologi. Lalu masuk ke potensial market dari Ediverse itu sendiri, di mana pasar pendidikan AI di Indonesia sangat besar. Lebih dari 50 juta siswa aktif dari PAUD hingga SMA, ditambah populasi usia belajar dewasa 18-35 tahun yang terus meningkat melalui pendidikan tinggi dan juga sertifikasi profesi. Lalu tantangan utama adalah kekurangan guru di wilayah 3T, khususnya untuk mata pelajaran kritikal, di mana AI dapat mengisi kekosongan ini secara fleksibel dan efisien. Lalu juga adanya kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru juga menjadi faktor penting di mana AI harus didesain sebagai pendamping, bukan pengganti guru tersebut. Lalu di sisi lain, pemerintah dan juga swasta semakin terbuka untuk berkolaborasi untuk menghadirkan solusi digital yang lebih scalable dan juga inklusif. Lalu ada solusi yang ditawarkan oleh Eduverse sendiri, di mana Eduverse menghadirkan platform edukasi berbasis AI yang meratakan akses pendidikan berkualitas. Nah, dengan sistem pembelajaran adaptif ini, tiap siswa mendapat pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Eduverse juga mengintegrasikan dukungan psikologis dan akademik dalam satu ekosistem, serta menyediakan dashboard pintar yang mempermudah guru dalam memantau dan juga menyesuaikan strategi belajar secara real time dari si murid tersebut. Dan berikut ini adalah merupakan tampilan atau main menu dari Eduverse sendiri, di mana ini masih sebagian kecil dari aplikasi yang kita rancang, dan kedepannya bakal ada beberapa fitur tambahan. Masuk ke fitur unggulan yang dimiliki oleh Eduverse, di mana kami hanya menyampaikan 3 fitur unggulan, namun sebetulnya masih ada fitur lain yang
menunjang pembelajaran siswa tersebut. Dimulai dari fitur unggulan Virtual School, di mana Virtual School ini merupakan simulasi sekolah secara fisik, namun dibuat dalam lingkup digital dan juga metaverse. Dan Virtual School ini dibuat layaknya sekolah pada umumnya, sekolah real time fisik, di mana masing-masing murid dapat terkoneksi satu sama lain dengan karakter yang mereka buat. Jadi layaknya bermain game dan juga ditambah dengan adanya fitur proximity chat di mana membuat interaksi antar murid dapat terasa lebih real. Lalu yang kedua adalah learning video, di mana video pembelajaran adaptif ini dibuat berbasis AI yang memudahkan pemahaman dengan durasi pendek dan juga visual menarik, serta bisa diakses secara offline. Lalu yang ketiga ada fitur dukungan psikologis dan juga mentor virtual yang hadir untuk menjawab kebutuhan generasi Z yang kita tahu bahwa akan ada keseimbangan antara mental dan juga melalui chatbot ini si murid akan mendapatkan refleksi harian dan juga dapat integrasi dengan proses belajar siswa tersebut. Berikutnya ada potensial customer, di mana target utama Eduverse itu mencakup siswa di daerah 3T, lalu ada guru dan pendidikan yang membutuhkan dukungan teknologi, lalu juga sekolah yang sedang bertransformasi digital, serta orang tua siswa yang menginginkan kontrol atas perkembangan belajar anaknya. Selain itu juga pemerintah dan NGO yang fokus pada pendidikan yang inklusif dan intervensi wilayah tertinggal menjadi mitra strategis utama dalam peluasan platform Eduverse ini. Lalu selanjutnya ada distribusi channel di mana Eduverse menggabungkan distribusi digital dan kolaborasi institusional, di mana pengguna dapat mengakses layanan melalui aplikasi mobile dan juga website. Lalu Eduverse juga menjalin kerjasama dengan sekolah melalui proyek pelatihan dan event edukatif, dan juga melakukan pemasaran yang dilakukan secara digital melalui medsos dan marketplace, serta diperluas lewat kemitraan strategis dan dengan pemerintahan dan juga dinas pendidikan. Lalu selanjutnya ada hard selling-nya, di mana bagi siswa dan orang tua, Eduverse ini menawarkan pembelajaran metaverse yang menarik dan juga adaptif, dan juga akses pendidikan berkualitas tanpa batas lokasi. Juga adanya dukungan psikologis yang terintegrasi, dan bagi sekolah, Eduverse menjadi solusi konkret mengatasi keterbatasan guru, memberikan efisiensi melalui data real time, dan mempersiapkan institusi untuk masa depan pendidikan. Lalu kalau dari segi keunggulan kompetitif di mana teknologi ini sulit ditiru, serta efek jaringan pengguna yang semakin kuat, membuat Eduverse memiliki posisi kompetitif yang kokoh dibandingkan kompetitornya. Selanjutnya ada scope market yang ditargetkan oleh Eduverse, di mana strategi awal Eduverse dimulai dari daerah 3T dengan memberikan dampak nyata dan validasi model dalam kondisi yang sulit. Ketika di wilayah ini berhasil, maka akan bisa menjadi pondasi untuk ekspansi ke jenjang lebih luas, ke jenjang yang lebih besar, yaitu jenjang nasional. Lalu dengan dukungan teknologi cloud dan kemitraan strategis, Eduverse menargetkan pertumbuhan bertahap namun berkelanjutan, dimulai dari dampak sosial yang kemudian meluas ke pasar yang lebih kompetitif di wilayah perkotaan. Lalu selanjutnya ada marketing trigger, di mana yang pertama dari media penjangkauan, di mana Eduverse menggunakan strategi omnichannel yang mengintegrasikan media sosial dan juga aplikasi untuk penjangkau dengan cara yang mudah dan akrab. Lalu juga ada pendekatan komunitas dan institusional dimanfaatkan untuk memperluas adopsi pelatihan melalui pelatihan dan kolaborasi. Lalu yang kedua ada konten yang relevan dan menarik, di mana pengalaman metaverse yang imersif dan konten interaktif menjadi daya tarik utama. Lalu yang kedua ada penekanan pada manfaat nyata AI dan promosi dukungan psikologis menjadikan Eduverse lebih dari sekedar platform belajar. Ia adalah pendamping holistik pendidikan. Lalu yang ketiga ada figur atau model sebagai advokat. Yang pertama ada influencer pendidikan edukatif seperti Jerome Pauline dan student ambassador memperkuat pendekatan peer-to-peer
Lalu juga ada guru juara yang memberikan validasi profesional, sementara dukungan tokoh publik dan pemerintah akan menambah legitimasi dan memperluas jangkauan. Lalu masuk ke expansion strategi yang dirancang, di mana strategi ekspansi Edovers ini mencakup kerjasama dengan pemerintah sebagai solusi digital di daerah 3T, serta dukungan kebijakan kurikulum dan digitalisasi sekolah. Lalu juga kemitraan dengan NGO dan program CSR memungkinkan pemberian akses gratis atau bersubsidi bagi siswa tidak mampu. Lalu juga ada model freemium yang akan menarik pengguna massal, sementara fitur premium seperti spesifikasi membuka monetasi berkelanjutan. Juga adanya konten lokal dan kurikulum kontekstual memastikan relevansi dengan komunitas dan program komunitas serta ambasador membangun loyalitas dan engagement jangka panjang. Lalu masuk ke bagian investmentnya, di mana kebutuhan penanganan awal yang terukur, di mana Edovers akan mencari setidaknya 800 juta untuk akselerasi pertumbuhan. Lalu setelah itu akan dilakukan alokasi dana strategis untuk pertumbuhan, di mana fokus utama pada pengembangan teknologi metaverse dan AI itu sebanyak 35 sampai 40%. Lalu untuk produksi konten edukasi berkualitas itu dari 20 hingga 25%. Lalu ada yang pemasaran dan akuisisi sekolah dan juga mitra itu sebanyak 15 sampai 20%, dan penguatan tim itu dirancang sebanyak 15 sampai 20%, dan sisanya untuk cadangan operasional, di mana ini menunjukkan komitmen pada kualitas produk dan penetrasi pasar. Berikut adalah proyeksi pertumbuhan yang menjanjikan, di mana targetnya adalah 500.000 pengguna aktif siswa dan 1.000 sekolah mitra dalam 3 tahun, di mana diproyeksikan pendapatannya akan mencapai 20 miliar di tahun ketiga. Dengan jalur yang jelas menuju profitabilitas, maka EBITDA-nya akan positif di tahun 2 dan mendapatkan laba bersih positif di tahun 2 sampai 3, di mana fokus awal pertumbuhan pengguna dan validasi pasar ini diikuti dengan peningkatan skala dan efisiensi untuk mencapai profitabilitas jangka panjang. Berikut adalah orang di balik Edovers ini, ada Muhammad Fahmi, saya sendiri Muhammad Fazrian, ada Zaki Mani, dan juga Rangga Kusuma. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.